kali ini akan dibahas mengenai pemikiran dalam Piagam PBB, Proklamasi Kemerdekaan dan Perangkat Kenegaraan. Nah, nanti akan dibahas bagaimana sih munculnya Piagam PBB itu bisa berpengaruh terutama bagi negara Indonesia. Ya, lahirnya Piagam PBB itu dilatar belakangi karena adanya Perang Dunia II yang mendorong negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet yang pada waktu itu dikatakan sebagai negara yang terbesar setelah Perang Dunia II merumuskan untuk mengadakan deklarasi PBB untuk menekan kejahatan perang dari negara seperti Jepang, Jerman, dan Italia. Ya, terutama untuk mengatasi jangan sampai terjadi kembali Perang Dunia II. Akhirnya konferensi diadakan di San Francisco, Amerika Serikat pada 25 April tahun 1945. Konferensi ini dihadiri oleh 50 negara dari berbagai benua yang termasuk dalam anggota PBB. Konferensi ini dipimpin oleh para pemimpin di negara-negara besar seperti Winston Churchill dari Inggris, Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt, dan Joseph Stalin yang merupakan pemimpin dari negara Uni Soviet. Hasil dari pertemuan deklarasi San Francisco, Amerika Serikat adalah Piagam PBB yang memiliki makna pertama, bangsa-bangsa diharapkan hidup berdampingan secara damai, jangan sampai menimbulkan kembali peperangan. Yang kedua, bangsa tidak boleh mencampuri urusan dalam negara lain. Ketiga, setiap bangsa tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada bangsa lain. Keempat, bangsa-bangsa wajib menghormati kedaulatan negara lain. Kelima, bangsa-bangsa diharapkan untuk saling menghormati. Selanjutnya, pemikiran Proklamasi Kemerdekaan dan Perangkat Kenegaraan. Proklamasi Kemerdekaan itu bisa dikatakan memiliki makna yang sangat luas ya. Pertama, lahirnya negara dan bangsa Indonesia. Kedua, sebagai puncak pergerakan anti penjajahan. Tiga, dimulainya revolusi Indonesia sehingga merubah pemerintahan penjajah menjadi pemerintahan oleh pribumi. Keempat, sebagai bukti sumber hukum nasional dan terlepas dari hukum kolonial yang merugikan rakyat. Kelima, sebagai bukti kedaulatan negara yang dimiliki oleh negara Indonesia dan diakui juga dengan negara lain. Selanjutnya di perangkat kenegaraan, di Indonesia itu pemerintahannya dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu pertama pemerintahan pusat yang mencakup seluruh satu negara Indonesia. Kemudian pemerintahan kedua itu ada provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. Ketiga, pemerintahan daerah tingkat 2 yaitu kabupaten dan kota yang dipimpin oleh bupati dan wali kota. Kedua, ada perangkat pemerintahan pusat itu meliputi presiden dan wakil presiden, dan untuk mengerjakan tugas dari presiden dan wakil presiden itu dibantu oleh menteri-menterinya. Ketiga, untuk perjalanan pemilihan presiden untuk pertama kali itu lewat suatu saran dari Otto Iskandar Dinata bahwasanya presiden
Dan wakil presiden itu pertama kali pada waktu setelah proklamasi itu dipilih melalui saran dari Otto Iskandar-Dinata dan beberapa pendiri negara. Yang terpilihnya itu akhirnya Presiden Soekarno dan wakil presiden Muhammad Hatta.